Kita akan sama-sama membaca Mazmur 121 ayat 1 dan ayat 2. Ya. Kalau saudara bawa Alkitab bisa sama-sama baca. Mazmur 121 ayat 1 dan ayat yang kedua. Yang ada Alkitab, mari sama-sama baca. 2, 3. Nyanyian siara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, kalau saudara melihat Mazmur ini, mula-mula dibilang nyanyian siara. Kalau Alkitab bahasa Inggris, kalau kita baca, dia pakai nyanyian kenaikan. Ya. Kalau Alkitab Indonesia hanya bilang siara. Orang bersiara bisa ke kuburan atau kemana-mana, entah siaranya bisa di tanah datar, bisa di lembah, tetapi bahasa Inggris bilang nyanyian kenaikan. Nah, itu sebenarnya apa? Itu sebenarnya adalah nyanyian orang Yahudi waktu mereka menuju ke Yerusalem, menuju ke Bait Allah. Bait Allah di Yerusalem memang ada di gunung, ya, di gunung-gunung, dan orang Israel tidak semuanya tinggal di Israel. Ada namanya orang Israel diaspora. Itu sudah tidak tinggal di Israel lagi. Sama seperti sejumlah bapak ini orang Batak tapi tidak tinggal di sana, ya, di Sumatera lagi, tapi sudah tinggal di sini. Ada orang Rote tapi belum pernah injak Rote, ya. Ada orang Sabu tapi belum pernah injak tanah Sabu. Itu namanya Sabu diaspora, Rote diaspora, orang Batak diaspora. Nah, orang Israel juga ada namanya orang Israel diaspora, orang Yahudi diaspora yang sudah tidak tinggal di wilayah Israel. Tapi kalau orang Kristen dari Medan sana pindah ke sini kan tidak susah, karena di sini juga ada gereja, ya. Orang Rote pindah ke Kupang, di Kupang ada gereja, ya. Orang Sabu pindah ke Kupang, di Kupang ada gereja. Tapi beda dengan orang Yahudi, karena gereja banyak tapi Bait Allah itu cuma satu di Yerusalem. Jadi kalau bayangkan orang Israel sudah tinggal di luar Israel, ibadahnya di mana? Tidak ada Bait Allah cuma satu. Nah, karena itu ada peraturan bahwa untuk setiap orang Yahudi yang tidak tinggal di Israel, ada kewajiban 1 tahun itu berkunjung ke Yerusalem minimal 1 kali setiap hari raya. Karena itu menjelang hari raya, orang-orang Yahudi dari berbagai-bagai negara itu sudah datang berkumpul di Yerusalem. Dan karena Yerusalem di atas gunung, maka mereka tentu harus mendaki. Dan ada satu kebiasaan mereka adalah waktu mendaki gunung ke Yerusalem itu, mereka biasa jalan rombongan, lalu ada satu pemimpin kor angkat lagu dan mereka nyanyi bersama. Kira-kira waktu naik gunung dan nyanyi itu nyanyinya apa? Naik ke puncak gunung, begitu? Tidak. Waktu naik itulah mereka menyanyikan yang namanya nyanyian kenaikan, yang dalam Alkitab Indonesia dibilang nyanyian siara. Nah, kalau saudara lihat di Mazmur, saudara akan temukan banyak Mazmur yang dikasih judul di awal ayat 1, nyanyian siara, nyanyian siara, nyanyian siara. Itu artinya nyanyiannya orang Yahudi waktu mendaki menuju Yerusalem, rombongan menyanyi, ya. Nah, Mazmur 121 ini adalah salah satunya, ya, salah satunya. Siapa yang tulis Mazmur 121 ini? Ada 2 pandangan. Ada yang bilang yang tulis Daud, tapi ada yang bilang bukan Daud. Yang tulis adalah Nabi Daniel. Waktu Daniel ada di pembuangan Babilonia, karena orang Yahudi pernah ditawan, dihancurkan Yerusalemnya, lalu dibawa buang ke Babilonia. Babilonia itu Irak sekarang, ya. Jadi kira-kira Daniel dibuang ke Irak, dan dari jendelanya dia melihat pegunungan-pegunungan ke arah Yerusalem. Dia lihat semua, lalu dia menulis lagu ini, ya. Nah, isinya bagaimana? Isinya
Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana datang pertolongan? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Karena itu saya mau berikan judul renungan kita hari ini adalah pertolonganku ialah dari Tuhan. Saudara kalau baca Alkitab, khusus perjanjian lama, saudara akan ketemu kata Tuhan itu ditulis dengan dua model. Model pertama cuma T saja besar, lalu U-H-A-N kecil. Tapi saudara akan ketemu model yang lain, Tuhan T-U-H-A-N besar semua. Apa bedanya? Kalau T saja besar, itu dari bahasa Ibrani Adonai. Tapi kalau T-U-H-A-N besar semua, itu dari 4 huruf Ibrani. Yod, He, Waw, He, Ye, Ha, We, Ha. Yang kita kadang-kadang baca Yahweh, yang lain bilang Yehuwa, yang lain bilang Jehovah. Nah, di sini pertolonganku ialah dari Tuhan, itu Tuhannya huruf besar semua. Artinya pertolonganku ialah dari Yahweh. Berarti bahwa Yahweh Allah Israel itu menjadi penolong umatnya. Nah, di dalam membicarakan Yahweh sebagai penolong umatnya, pemazmur menghubungkan dengan dua hal. Yang pertama, dia menghubungkan dengan gunung-gunung, ya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Tadi saya sudah bilang ya, kalau mau menuju Yerusalem itu kan banyak gunung itu, ya. Maka dia melihat ke gunung-gunung. Waktu dia melihat gunung-gunung, nah, saudara-saudara, rombongan siarah itu melihat banyak gunung. Dan karena itu kata gunung muncul di dalam nyanyian ini. Gunung yang sangat kuat. Seorang penafsir mengatakan gunung itu simbol kekuatan, simbol stabilitas, besar dalam ukuran, tahan lama dan tidak berubah. Saya masa kecil tinggal di Caplong, biasa lihat gunung Fatuleu. Tapi sampai ini hari ini gunung Fatuleu tetap di situ, tidak berpindah-pindah. Artinya stabil. Nah, karena itu maka pada zaman dulu saudara-saudara, orang kalau mau menyembah berhala biasanya pilih gunung yang tinggi. Ya, misalnya dalam Ulangan 12 ayat 2 dia bilang, bangsa-bangsa yang di daerahnya kamu duduki itu beribadah kepada Allah mereka, yakni di gunung-gunung yang tinggi. Jadi kalau ada gunung yang tinggi, biasanya orang pergi menyembah berhala di sana. Termasuk Israel yang terlibat penyembahan berhala. Dalam Yeremia 3 ayat 6 dibilang begini, Tuhan berfirman kepadaku dalam zaman Raja Yosia, sudahkah engkau melihat apa yang dilakukan Israel? Bagaimana dia naik ke atas setiap bukit yang menjulang untuk bersundal di sana. Ini bukan sundal jasmani, tapi persundalan rohani, yakni mereka naik ke gunung-gunung dan menyembah berhala di sana. Nah, karena itu juga saudara, maka pada sejumlah pengalaman orang kalau mau cari tempat aman itu di gunung. Saudara baca kisah Lot. Begitu dia tinggal di Sodom dan Gomora, lalu Tuhan tunggang balikan Sodom dan Gomora, kasih hujan belerang dari langit, bakar semua. Tapi Lot dan keluarganya disuruh mengungsi ke gunung. Hanya istri Lot yang gagal di tengah jalan. Begitu juga saudara baca di kisah Daud yang dikejar-kejar Saul. Dikejar-kejar Saul, dan bagaimana dia bisa lolos dari Saul? Dia tinggalnya di sejumlah pegunungan. Jadi gunung itu menjadi tempat menyembah berhala. Kedua, gunung juga menjadi tempat berlindung dari mara bahaya. Itu pada zaman itu. Nah, tetapi saudara-saudara, pemazmur setelah lihat semua itu, dia bilang tidak. Setelah lihat gunung-gunung yang tinggi, dia langsung mengaku, pertolonganku ialah datang dari Tuhan. Artinya bahwa ada gunung yang tinggi, tempat menyembah berhala, ada gunung tinggi, tempat berlindung dari mara bahaya. Tapi bagiku pertolongan bukan dari gunung, tapi dari Tuhan. Nah, saudara-saudara, ada seorang yang menafsirkan kalimat ini, dia bilang begini. Seorang namanya Robert Tuck, dia mengatakan begini, Lot melarikan diri ke pegunungan, tapi Tuhanlah yang melindungi dia dan bukan gunung itu. Dari masa penganiayaan Daud, dia melarikan diri ke pegunungan Yudea, tapi bukan gunung yang melindungi dia, tapi Tuhan. Dan ini dibuktikan dengan ayat 1 Samuel 23 ayat 14 bilang begini. Maka Daud tinggal di padang gurun, di tempat-tempat perlindungan. Dia tinggal di pegunungan. Dan selama waktu itu Saul mencari dia.
tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Daudnya tinggal di gunung, Saul cari dia, tapi Allah tidak menyerahkan Daud ke tangan Saul. Artinya dia tinggal di gunung, tapi kalau Tuhan serahkan pasti Saul dapat dia. Tapi dia tinggal di gunung dan Tuhan tidak menyerahkan, maka Saul tidak menemukan Daud. Artinya bukan gunung sumber perlindungan bagi Daud, tetapi Tuhan. Nah, jadi pemazmur mengatakan begini, intinya bahwa setelah dia lihat gunung yang tinggi kokoh yang biasa menjadi tempat yang aman, dia tidak stop di situ, tapi dia melanjutkan ke atas. Pertolonganku bukan dari gunung, tapi dari Tuhan. Nah, saudara-saudara, banyak kali dalam hidup ini kita mempunyai pertolongan yang bukan Tuhan, bukan? Itu semacam gunung-gunungnya kita. Ya, ada orang yang gunungnya tuh uang dan harta. Dia pikir kalau sudah punya uang dan harta yang banyak pasti aman. Ada orang yang gunung tingginya itu mungkin kepintarannya. Dia pikir kalau sudah pintar pasti safe. Ada orang yang pikir gunung yang tingginya adalah pengalamannya. Dia banyak pengalaman, relasinya, koneksinya, dan orang-orang berpengaruh di sekitar dia. Itu semua adalah gunung-gunung yang biasa orang taruh pengharapan di sana. Tapi pemazmur mengajak begini. Kita mungkin punya gunung-gunung dalam hidup ini, tidak salah. Tapi tidak boleh lihat hanya sebatas gunung. Coba lihat lewat dari gunung. Begitu lihat lewat dari gunung, kamu akan ketemu dengan Tuhan yang menciptakan gunung-gunung itu. Ya, karena itu maka gunung-gunung sebenarnya membuat kita harus mengingat bahwa pertolongan kita lebih tinggi daripada itu. Banyak orang hanya lihat sebatas gunung, tapi tidak mampu melihat melampaui gunung. Karena itu pemazmur mengajak kita, tidak salah punya uang banyak dan kekayaan, tapi kamu harus mengarahkan pandanganmu lebih tinggi dari uang dan kekayaan, dan di sana kamu ketemu Tuhan. Tidak salah punya koneksi yang hebat, tapi kamu harus melihat melampaui itu, dan di sana kamu akan bertemu dengan Tuhan. Apapun kekuatan, kepintaran, pengalaman, itu harus dilihat melampaui itu, dan kamu akan bertemu dengan Tuhan. Banyak kali saya baca satu cerita, ada seorang raja tanya kepada bupatinya, apakah kamu melihat gerhana besar pada hari kemarin? Lalu bupatinya bilang, tidak Tuan. Kenapa? Karena saya terlalu sibuk dengan urusanku, maka aku tidak sempat mengangkat muka ke langit untuk melihat ada gerhana matahari. Banyak kali kita juga begitu kan? Kita hanya lihat begitu rendah. Karena begitu banyak kesibukan kita hanya lihat begitu rendah, paling tinggi sampai puncak gunung. Tapi berapa banyak kita yang mau melihat melampaui puncak gunung dan bertemu dengan Tuhan yang di sana. Awal tahun ini Tuhan mengajak kita untuk melihat bahwa pertolongan kita itu melampaui semua yang paling tinggi dalam dunia ini. Saya pernah kenal ada satu orang kaya, sombongnya luar biasa, ya. Dirasa semua bisa diselesaikan dengan uangnya. Satu kali dia sakit, dan dia sakit, istrinya telepon saya suruh berdoa supaya sembuh. Saya berdoanya agak aneh waktu itu. Ya, saya bilang, Tuhan, jangan sembuhkan dia dulu sampai dia menyerah. Akhirnya pindah ke rumah sakit berikut, minta dukungan doa. Saya bilang, Tuhan, jangan dulu sampai dia menyerah pada Tuhan. Karena kalau uang masih banyak, pasti dia pikir bisa dikendalikan. Pindah rumah sakit ke rumah sakit, sampai duitnya habis, tidak bisa bikin apa-apa lagi. Waduh, tidak ada pertolongan lain selain Tuhan. Minta berdoa, saya berdoa. Akhirnya sembuh. Begitu sembuh, dia sadar bahwa yang menyembuhkan dia bukan duitnya, tapi Tuhan di atas duit. Artinya pertolongan kita harus datang di atas gunung-gunung kita. Itu pertama. Kedua, Yahweh sebagai pertolongan ini dihubungkan dengan penciptaan langit dan bumi. Ayat 2-nya, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Penyebutan Yahweh sebagai pencipta langit dan bumi itu biasa kontras dengan ilah-ilah bangsa lain pada masa itu yang tidak bisa menciptakan langit dan bumi. Yeremia 10 ayat 11. Para Allah yang tidak menjadikan langit dan bumi akan lenyap, dan bumi dan dari kolong langit ini. Para Allah yang tidak menciptakan langit dan bumi akan lenyap.
Kalau Allahnya lenyap, lalu terus umatnya bagaimana? Tapi berbeda dengan Allah Israel, Yahweh itu dia pencipta langit dan bumi. Allah itu bukan cuma cipta langit dan bumi. Ada satu teori namanya deisme. Deisme itu mengatakan bahwa setelah Tuhan menciptakan langit dan bumi, dia menciptakan sekalian dengan semua hukumnya. Dan setelah itu dia membiarkan alam berjalan berdasarkan hukumnya. Saudara punya jam tangan. Siapa yang menciptakan jam tangan? Atau siapa menciptakan jam dinding? Mungkin banyak di antara kita juga tidak tahu. Saya juga tidak tahu. Tapi saudara bayangkan, jam yang ada di tembok sana, apakah masih berhubungan dengan penciptanya? Tidak. Apakah jam di tangan saya masih ada hubungan dengan penciptanya? Tidak. Jam di HP saya ada hubungan dengan pencipta? Tidak. Karena apa? Pencipta itu sudah menciptakan, jam itu menetapkan hukum-hukumnya. Tiap detik bergerak 60 menit bergerak satu. Tiap menit bergerak 60 jam bergerak satu. Artinya jam itu sudah tidak ada hubungan dengan penciptanya, tapi jam itu masih berjalan berdasarkan hukum-hukum yang ditetapkan. Nah, deisme berkata, begitu juga alam ini. Tuhan sudah cipta alam ini, membiarkan hukum-hukumnya. Karena itu apa yang terjadi di alam ini tidak ada hubungan dengan pencipta. Makanya kalau ada tsunami itu cuma gejala alam. Kalau ada gempa bumi itu cuma gejala alam. Tapi bukan ada urusan Tuhan di situ. Tapi tidak, seperti yang dikatakan Alkitab. Dia bukan cuma mencipta, tetapi dia melakukan penopangan terhadap alam semesta ini. Ya. Nah, karena itu saudara, kita nyanyi ya, Allah kuasa melakukan segala perkara. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Berarti dia cipta dunia ini, atur segala masa. Di dalam kitab Ayub, waktu Tuhan bicara dengan Ayub, Tuhan bicara banyak. Ya, siapakah yang mengatur bintang-bintang, jalannya bintang-bintang, hujan dari sini ke sini, jalannya kilat guntur, siapa mengatur semua itu? Bagaimana air menjadi es, menjadi seperti batu, semua Tuhan yang kerjakan. Nah, saudara, kalau Tuhan melakukan seperti itu, bagaimana Tuhan seperti itu tidak bisa menolong saudara? Seorang penafsir bilang begini, karena Tuhan menciptakan semuanya, apapun, maka dia bisa mengontrol apapun untuk menolong umatnya, atau dia bisa mengontrol semuanya supaya tidak menyakiti umatnya. Waktu saya baca komentar itu, saya ingat Tuhan bisa menciptakan semua, dia bisa pakai semua untuk memberkati umatnya. Saya teringat kasus Elia. Elia di tepi sungai Kerit, tiap pagi dan petang burung gagak mengantar roti buat Elia. Itu ajaib itu ya. Kalau gagak bisa bawa roti kasih Elia, dalam masa kelaparan seperti itu ada daging lagi. Tiap hari dibawa, itu ajaib. Tapi Tuhan menciptakan semua. Tuhan yang menciptakan burung gagak bisa pakai burung gagak untuk menolong Elia. Tapi Tuhan yang menciptakan singa-singa, dia bisa menahan singa-singa sehingga biarpun Daniel masuk gua singa, tapi tidak diterkam singa. Kenapa? Karena Tuhan yang menguasai gagak, Tuhan yang menguasai singa-singa. Maka pencipta seperti itu mustahil tidak bisa tolong kita, sekalipun masalah kita besar. Ada seorang penginjil di satu kampung. Dia memberitakan Injil, orang satu kampung kejar dia, mau bunuh dia. Lalu dia kejar, dia lari sampai hutan, saudara. Dan begitu dia lihat goa, dia langsung masuk ke goa itu. Dan orang kampung sudah datang dan rasanya dia tidak lolos lagi. Dan pada waktu mereka bilang, dia pasti ada dalam goa ini. Pemimpinnya bilang, tidak, kita cari di tempat lain. Lalu mereka tanya, kenapa? Dia tidak mungkin di gua itu. Pemimpinnya berkata, karena coba kamu lihat baik-baik, di mulut gua itu ada sarang laba-laba. Kalau dia masuk ke gua itu, pasti sarang laba-labanya rusak. Tapi kamu lihat, sarang laba-laba itu utuh, tak mungkin ada orang masuk. Padahal dia ada di dalam. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah begitu orang itu masuk, penginjil itu masuk, tiba-tiba laba-laba bekerja membangun jaringnya. Lalu ini pertanyaannya, siapa yang gerakan laba-laba? Dia yang menciptakan laba-laba. Berarti Tuhan bisa pakai laba-laba untuk menyelamatkan umatnya. Tuhan bisa pakai burung gagak untuk kasih makan umatnya.
Tuhan bisa cegah singa-singa untuk menyelamatkan umatnya. Karena kenapa? Karena Tuhanlah yang menciptakan semuanya. Tuhan tidak kekurangan cara di dalam memberkati anak-anaknya. Karena Dia ciptakan semua. Kita nggak tahu, saya khotbah di sini sudah pernah cerita belum ya. Tapi ada ibu naik kapal, uang pas-pasan, dia tidak bawa cadangan makan. Lalu dia lihat orang-orang makan di ruang makan, lalu dia berdoa, Tuhan berikanlah saya makan hari ini secukupnya. Cukuplah 1 buah apel saja di dalam Tuhan. Minta, tiap hari dia minta. Ada pemuda ateis di situ yang tidak percaya Tuhan, lihat dia. Ini perempuan berdoa terus minta buah pada Tuhan. Dan pemuda ini kepengen kerjain. Begitu ibu ini berdoa, Tuhan berikanlah saya sebuah apel. Ini pemuda bawa apel, taruh di kepalanya. Begitu dia amin, dia rapat, ada apel. Langsung bersyukur, Tuhan terima kasih Tuhan, karena engkau sudah membawa apel buat saya. Lalu pemuda itu ketawa, hei perempuan tua, bukan Tuhan yang bawa apel buat kau, tapi saya yang taruh apel waktu kau berdoa. Begitu dikatakan seperti itu, wanita tua itu langsung angkat tangan berdoa, Tuhan terima kasih. Baru saja hamba-Mu kagum karena engkau mengirim apel. Sekarang hamba lebih kagum lagi. Karena engkau bukan saja bawa apel, tapi engkau bisa pakai seorang anak setan untuk bawa apel di depan hamba-Mu. Kalau begitu, anak setan pun Tuhan bisa pakai. Kenapa? Karena Tuhan cipta semua. Tuhan cipta semua. Nah, dengan pencipta alam semesta seperti itu, mustahil Dia tidak bisa tolong saudara. Kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya, tidak terlelap penjaga Israel. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, bulan pada waktu malam. Dan menarik, seorang penafsir bilang begini, tidak terlelap penjaga Israel. Penjaga Israel, Tuhan Allah Yahweh tidak pernah terlelap. Terlelap tidak, tidur juga tidak, mengantuk juga tidak. Lalu penafsir itu mengatakan, karena penjagaku tidak tertidur, maka aku bisa tidur dengan tenang. Seandainya penjagaku bisa tidur, aku yang tidak bisa tidur dengan tenang. Ya, sekarang tenanglah jiwaku, tidur dalam tangannya. Satu lagu seperti itu kan. Nah, karena itu kalau ada masalah, ada kesulitan, kita harus mengerahkan seluruh kemampuan kita untuk menyelesaikan persoalan kita. Tapi jangan lupa, ada Dia pencipta langit dan bumi yang bisa menolong kita menyelesaikan. Dan satu hal yang menarik, saya baca satu buku. Ini saya cerita terakhir. Saya baca satu buku. Bagaimana seorang anak dari Thomas Alva Edison yang menciptakan lampu listrik ini bercerita tentang bapaknya. Dia bilang begini, papa saya sudah membuat pabrik laboratorium untuk penelitian listrik dengan seluruh pegawainya. Saat itu papa umur 67 tahun. Terjadi kecelakaan satu malam sehingga seluruh pabrik dan laboratorium terbakar. Setelah terbakar seluruhnya, dia sibuk melihat seluruh laboratorium terbakar. Api menjulang tinggi. Dia panggil anaknya, tanya, mamamu di mana? Di rumah. Lalu Edison berkata, panggil mamamu segera ke sini. Kalau perlu, ajak juga tetangga-tetangga. Kenapa papa? Karena ini kesempatan, mungkin satu-satunya kesempatan melihat api sebesar ini di dalam hidup. Ayo panggil mamamu dan sekalian tetangga-tetangga. Setelah mereka menyaksikan api yang besar yang membakar seluruh laboratorium itu, besok Edison kumpul pegawai-pegawainya, kita akan mulai lagi. Anaknya menulis, adalah usia 67 tahun, usia yang sudah terlalu tua untuk memulai sesuatu yang baru. Tapi Edison kumpul anak buahnya dan dia bilang, kita akan beli beberapa mesin, kita akan bangun kembali laboratorium ini, kita akan beli ini. Tapi setelah dia pikir, dia tanya, tapi uang dari mana? Setelah semua bingung, dia bilang begini, Tuhan yang mempunyai alam semesta ini pasti bisa berikan uang bagi kita. Lalu Edison pun pergi meninggalkan pegawainya dan dia tidur dengan tenang sepanjang hari itu. Wah, kalau penjaga Israel tidak tertidur, kamu bisa tidur dengan tenang. Kalau Tuhannya yang tidur, itu yang bahaya buat kita. Kita tidak bisa tidur dengan tenang. Karena itu, jalani hidup di tahun yang baru ini dengan percaya dua pesan. Pertama adalah
Kita punya banyak hal yang bisa diandalkan dalam hidup ini seperti gunung. Tapi jangan stop di situ. Lihat terus melampaui gunung, yaitu Tuhan. Kedua, kalau penolong kita adalah pencipta langit dan bumi, tidak ada yang terlalu sukar kalau dia mau tolong kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan kita dalam menjalani hidup kita di tahun yang baru. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami mendapatkan kekuatan dari firman-Mu. Kami dinasihati supaya kami tidak menggantungkan harapan dan pertolongan pada gunung-gunung tinggi dalam hidup kami. Kalau kami hanya melihat sebatas gunung, biarlah kami menjalani hidup kami di tahun 2019 ini dengan melihat melampaui gunung dan bertemu Tuhan. Ajar kami juga untuk beriman sungguh-sungguh bahwa kalau Allah kami, penjaga kami, Allah pencipta langit dan bumi, tidak ada hal yang terlalu sukar bagi Tuhan. Dan karenanya Engkau dapat menjadi sandaran dalam segala kesulitan dan tantangan-tantangan hidup. Kami akan menjalani hidup di 2019 dengan banyak kesulitannya. Tapi ajar kami percaya bahwa Tuhan kami adalah pencipta langit dan bumi, penjaga Israel yang tidak terlelap. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.